Oke, halo semua, dan akhirnya tibalah kita di seri puncak untuk karir di season 1 MotoGP 25, tepatnya di kelas Moto3. Oke, di seri terakhir ini kita bertujuan untuk merayakan gelar juara dunia dari si Asep Surasep. Namun ada satu hal yang belum terselesaikan. Kita harus mendapatkan 1 poin lagi untuk bisa menjadi juara dunia di sini. Maksudnya gini, misal Maximo Queiroz menjadi pemenang di balapan kali ini, kita cukup perlu finish ke 15 saja, maka kita akan menjadi juara dunia. Karena sekarang secara data kita unggul 25 poin. Yang harusnya kalau jarak 25 ini berakhir setelah balapan selesai, maka kita udah fix akan menjadi juara dunia. Nah, kalau kita jatuh terus Maximo menang, itu berarti poinnya bakal sama. Cuman kayaknya yang tetap menang bakal kita untuk perebutan gelar juara, soalnya kita unggul podium daripada Maximo Queiroz. Lagi dan lagi Antonio Rueda meraih pole position. Maximo akan start kedua dan Tayo start ketiga. Sementara itu untuk The Black Mamba alias Asep Surasep akan memulai balapan dari posisi ke-13. Kita nggak perlu balapan terlalu ngepush ya. Cukup santai aja dan finish ke-15, maka kita akan menjadi juara dunia. Maka Maximo Queiroz di Moto3 Valencia. Ya, semoga aja misi kita berjalan dengan lancar. Semoga saja. The cameras are accompanying us to the starting grid where engineers and mechanics are making their crucial final checks before the start. Oke, sekarang kita udah tiba di starting grid dari Moto3 Valencia GP. Dan sebenarnya guys ya, kemarin di Mandalika GP di Indonesian Grand Prix, harusnya kita bisa meraih titel juara dunia di home race kita. Itu bakal menjadi sebuah momen yang tidak akan terlupakan. Namun sayangnya, apa boleh buat ketika akhir-akhir balapan ada red flag, padahal kita udah hampir saja menyentuh garis finish dan kita udah di posisi pertama. Alhasil karena adanya red flag, kita dikasih mundur lagi ke posisi sebelumnya, yakni posisi ketiga. Pokoknya kemarin buat yang penasaran gimana, kalian langsung aja kalian nonton video Mandalika GP yang bener-bener sebuah plot twist yang sangat tidak kita perkirakan akan terjadi. Dan itu emang sih jujur bikin kita nyesek banget, sampai sekarang masih kerasa cuy. Tapi oke, kita bakal fokus saja mencoba positive thinking, dan ini merupakan balapan final dan semoga aja kita mampu finish ke 15. Kayaknya sih untuk podium bisa lah ya, tapi ya let's see, karena kita start dari urutan yang cukup belakang. Oke semua, langsung saja kita mulai untuk final round Moto3 Season 1 MotoGP 2025 game. It's on the way. Here we go, menuju tikungan pertama. Berapakah tempat yang akan bisa kita ambil di tikungan pertama ini? Masuk perlahan, hati-hati, hindari collision sebisa mungkin yang kita lakukan cuy. Oke, hati-hati. Waduh, ada yang tubrukan 2 KTM. Kita mengambil dari sisi luar racing line. Nice. Sepertinya ada TVI lagi ngeproses ya. Mereka kayak lagi nurunin performanya karena kita start ke 13, makanya mereka agak ngendorin performanya. Mungkin di akhir-akhir balapan bakal sebaliknya. Oke, Matteo Bartele masih berada di sebelah kita. Hati-hati, kita ambil inside line, bisakah? Nice. Exit corner. Bersandingan dengan Matteo Bartele dan Surasep mendapatkan 1 peringatan dari MotoGP Steward akibat kontak dengan Matteo Bartele tadi. Kita ambil inside line di tikungan ke-8. Masih Matteo mendefense dari sebelah kanan. Oke, kita agak melipir keluar dari jalur racing line. Tikungan 11, nice. Akhirnya Matteo Bartele tidak mengovertaking balik. Kemudian di tikungan ke 12, 13 akan segera kita maksimalkan kekuatan dari Honda Sniper Racing Team, tim yang dinaungi Asep untuk Moto3 karir MotoGP 25 game. Dan last corner sudah kita lewati. Lap pertama telah usai. Leader dipegang oleh Jose Antonio Rueda, kemudian Tayo kedua, Maximo ketiga. Entry corner di tikungan pertama. Angel Piqueras sudah ada di depan mata.
full gas kembali menuju tikungan kedua. Kita mencoba leg break, apakah bakal melebar? Dan malah bagus banget kita bisa mengambil inside line dari Angel Piqueras. Dan kini Angel masih mencoba mempertahankan tempat ke-6. Tapi di tikungan keempat atau di tikungan Nico Terol, Angel Piqueras tidak ngelakuin overtake sama sekali. Mungkinkah Angel Piqueras sengaja merelakan membebaskan Asep untuk berada dan bisa bersaing di barisan depan, mengalahkan Maximo Guiles di podium. Lap kedua memasuki sektor ketiga pertengahan, kemudian menuju tikungan 9. Kini David Munoz di depan kita, dan as you can see guys ya, nomor 64 yang sempat dipegang sama Mario Haji di Moto3 ini dipegang sama si David Munoz. Ya pokoknya ganti-gantiin aja nomor start yang ada di kelas Moto3. Memasuki tikungan 12, menjelang tikungan 13 hingga tikungan last corner alias tikungan ke-14. Gap dengan David Munoz 0,4. Apakah bakal rapat di main straight menjelang lap ketiga first corner? Mari kita saksikan. Lap ketiga resmi kita masuki dan fastest lap masih menjadi milik dari David Munoz. Late braking dari Asep Surasep di tikungan pertama, kemudian full gas lagi. Sementara itu untuk Maximo Guiles masih stay di posisi ketiga, dan Jose Rueda masih mampu menjadi race leader meskipun ancaman dari Taya Furusato semakin nyata, karena bisa kalian lihat di ujung ya guys ya, di posisi pertama itu lagi ada battle antara si Tayo dan juga Jose Antonio Rueda. Sorry sekali kita nginjak terlalu sehingga kita nggak dapat peringatan dari MotoGP Steward. Total ada 2 peringatan yang sudah kita kantongi. Semoga nggak sampai 5 ya guys ya, karena kalau 5 udah kita bakal tamat cuy, bakal dikasih long lap penalti. Syukur-syukur kalau masih bisa finish di 15 besar lah, kalau nggak bisa kita bakal gagal jadi juara dunia. Tapi enggak sih, karena si Maximo Guiles dia masih stay di tempat ketiga. Kemudian entry corner tikungan 11. Oh my goodness mate, Jose Antonio Rueda terjatuh di tikungan 11. Dan jujur kalau kita nge-flashback race pertama hingga race sekarang ini ya guys ya, di kelas Moto3, seorang sosoknya Jose Antonio Rueda itu dia kerap kali ketika kualifikasi meraih pole, start 3, start 2, pokoknya nggak pernah lepas dari 3 besar atau mungkin 5 besar lah ya. Tapi ketika balapan berlangsung, disitulah letak masalahnya. Karena Jose Antonio Rueda itu lebih sering crash ketimbang finish kemenangan, atau finish ke 1 lah pokoknya, atau finish podium. Itu sering banget ya gue lihat si Jose Antonio Rueda. Mungkin ada 3 atau mungkin 4 balapan. Oke, ada overtaking dari satu rival kita di Matteo Bartele yang memberikan sebuah perlawanan. Sorry, bukan Matteo Bartele, melainkan Angel Piqueras. Tiba-tiba datang, kita lagi ngomongin soal si Jose, malah ada serangan dari si Angel Piqueras. Jadi buat Jose Antonio Rueda, dia tuh pembalap yang cukup kenceng, cuman nggak bisa menjaga konsistensi di balapan. Ini persis kayak si Andrea Iannone. Kualifikasi bagus, ketika malah jatuh mulu cuy. Dan saat ini David Munoz akan kita overtaking di tikungan ke-8. Masih Munoz mendefend dari inside line. Asep masuk meng-overtaking di exit corner menjelang tikungan ke-10. Dan kini David Munoz kembali melawan dengan aksi yang cukup agresif dan sangat nekat. Nekat sekali, itu benar-benar beresiko tinggi sekali. Kemudian entry corner, turn ke-12, turn ke-13, high speed long corner. Joel Kelso kini di depan dari Asep Surasep dengan jarak gap 0,5. Kayaknya sih gue bakal ngejar podium 3 supaya perayaan kita menjadi juara dunia itu lebih meriah lagi di podium. Let's see, apakah di sisa 2 lap terakhir Asep Surasep mampu mengejar untuk masuk di podium 3 dari Joel Kelso alias Australian Rider yang kini tengah membela dan balapan di kelas Moto3.
Sementara itu Taiyo Furusato setelah tadi Jose crash, kini Taiyo Furusato menjadi leader, tak tersentuh sama sekali oleh Maximo Quiles. Dan si Maximo Quiles dari pembalapnya Aspar ini, dia cukup konsisten dan sekarang dia ada di tempat kedua. Dan kalau ngomongin Maximo Quiles, sedari awal balapan dia kayak ya konsistensi berada di zona terbaiknya, ya podium, kadang ngeraih 5 besar. Jadi kalau secara data si Maximo lebih unggul daripada Jose Antonio Rueda. Meskipun si Maximo jarang ngeraih pole position, atau mungkin nggak pernah karena nggak pernah ngamatin finish. Sekarang kita overtaking. Joel Kelso masih belum bisa. Oke, tahan dulu. Inilah dia momentumnya. Kita ambil inside line. Apakah mampu kita menyerang? Sepertinya tidak sama sekali. Oke, masih ada satu lap yang akan kita pertaruhkan agar Asep Surasep mendapatkan podium 3. Let's go. Menuju tikungan 13-14. Kita masih berusaha menempel Joel Kelso. Oke, Indonesian Rider versus Australian Rider. Last corner sudah kita lewati dan lap kelima akan segera berakhir. Kita mencoba slipstream di belakang Joel Kelso. Inilah momentumnya. Kita sudah mengejar Maximo Quiles. First corner. Kita overtaking. Masih belum bisa. Tahan dulu. Kita ambil inside line dan inilah dia momentumnya. Namun Maximo serta Joel Kelso masih berusaha mendefense serangan dari Asep Surasep. Apakah ini kerjasama? Dan sekarang di tikungan ketiga masih Joel Kelso mendefense Asep Surasep. Dari sebelah kanan ada peluang untuk snipers Honda Racing Team. Masih berusaha keras dan terpaksa kita nge-shortcut. Total 4 kali peringatan dari MotoGP Stewart. Lap ke-6 belum usai. Keluar dari Angel Nieto Corner. Masih berusaha keras dan di tikungan ke-7 kita bersiap-siap late braking di tikungan ke-8 untuk harapannya memiliki momentum di tikungan 9 mengovertaking Joel Kelso. Here we go, sektor 3 hampir usai dan kita ambil inside line, kita block pass. Nice sekali, akhirnya manuver terjadi. Joel Kelso kita overtaking. The Black Mamba Asep Surasep kini mendapatkan kemungkinan podium 3. Namun tersisa last corner, sektor tikungan paling mendebarkan di MotoGP. Dan sekarang turn ke-14 masih Maximo mendefend. Kita nggak bisa ngambil inside karena Maximo mampu mendefend di bagian dalam tikungan. Kemudian menuju garis finish. Sedikit lagi kita kejar dan inilah dia finish line. Maximo Quiles kecewa berat akibat kalah perebutan gelar jurdun dengan Asep Surasep. Oke lah, mungkin di battle kali ini Maximo Quiles meraih garis finish atau menyentuh garis finish lebih dulu daripada si Asep Surasep. Tapi bisa kita lihat tadi selebrasi dari si Maximo kayak mukulin tangannya ke bawah, seakan-akan itu menunjukkan bahwa dia kurang puas dengan pencapaian di musim ini. Terpaksa karena Asep sudah resmi menjadi juara dunia di Moto3 karir di MotoGP 25 karir Universe Gorioris. Kemudian untuk Jose Rueda, dia not complete, sangat disayangkan. Dan di klasemen kita unggul dengan jarak 21 poin dari Maximo Quiles. It's okay, musim kali ini udah berakhir dan kita udah berpuas diri. Udah senang juga karena ia bisa dibilang dengan adaptive AI Moto3 ini rada sulit, soalnya kita agak susah untuk bisa meraih kemenangan. Namun untuk bersaing di top 10 atau 5 besar atau mungkin 3 besar, ya meskipun agak mustahil, agak susah ya, tapi ini cukup menyenangkan ya, karena emang AI bakal ngebaca gimana pergerakan performa kita di tiap masing-masing lap, tiap masing-masing balapan. Kemudian di klasemen tim kita bakal lihat ternyata Aspar Team yang menjadi tim pemenang untuk klasemen tim dengan total 271 poin atau dengan gap 56 poin dari level up MTA. Sementara itu Honda Rivacot finishnya ketiga dengan 182 poin.
setelah balapan Valencia berakhir. Dan oke semua, inilah dia selebrasi podium kita di Valencia GP. Dan sangat disayangkan untuk kelas Moto3 itu nggak ada cutscene atau animasi kita lagi ngerayain titel juara dunia Moto3. Jadi ini merupakan minus yang sangat disayangkan, dihilangkan, dan harusnya milestone lebih masukin cutscene ya, yang meskipun sekiranya nggak terlalu penting, tapi secara visual sama detail itu bakal ngebantu experience kita. Oke lah, kalau gitu kita bakal langsung aja akhiri video kali ini. Musim pertama kita di MotoGP 25 udah kelar, dan next season kita bakal naik kelas ke kelas Moto2. Semoga aja ada tawaran dari tim yang enggak cuma menang level itu, yang menang performa juga ya, semoga saja. Jadi oke semua, kalau gitu semuanya terima kasih udah nonton, dan next season semoga bisa tayang secepatnya. Dan ya, kalau gitu terima kasih udah nonton, sampai ketemu lagi di video MotoGP Guide untuk episode selanjutnya. Thank you, bye, dan ciao guys, sampai jumpa.